Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke guys, kita bahas tentang adab makan ya. Hal yang sederhana. Jadi memulai makan dengan bismillahirrahmanirrahim dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Ya, itu sumbernya dari Riyadhus Shalihin jilid 2. Jadi hadisnya begini bro. Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bacalah basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Ya, itu hadisnya. Jadi ya udah jelas sih itu. Hadis yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Jika lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwalu wa akhiru. Ya, artinya dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Oke. Lalu kita baca hadis lain. Ada juga hadis yang Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila kami makan bersama Rasulullah, kami tidak akan mengeluarkan tangan untuk mengambil sesuatu sebelum beliau mengambil sesuatu. Suatu ketika kami makan bersama beliau, tiba-tiba ada seorang anak perempuan datang dan dengan cepat ia hendak mengambil makanan. Lalu Rasulullah menahan tangannya. Kemudian seorang badui datang dan dengan cepat ia hendak meraih makanan. Lalu beliau menahan tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan turut menunggu kesempatan makan bila tidak disebut nama Allah. Oke. Sungguh setan telah datang bersama anak perempuan ini untuk makan bersamanya. Lalu aku menangkap tangannya. Lalu ia datang bersama orang Badui ini untuk makan bersamanya. Lalu aku menangkap tangannya. Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh tangan setan berada di tanganku bersama kedua tangan orang ini. Jir, main. Setelah itu beliau menyebut nama Allah dan makan. Jadi ngomong sebelum makan baca bismillah itu bukan sekedar basa-basi ya guys, ternyata itu ada manfaatnya. Jadi setan nggak bisa ikut makan bersama kita gitu ya. Dan jangan lupa ya, terakhirnya kita baca alhamdulillah. Gue kalau bismillah sih inget ya, cuma kalau yang terakhirnya yang setelah selesai baca alhamdulillah, kayaknya gue baru tahu sih ini. Ya baru tahu, ternyata memang ada gitu, ada hadisnya baru. Jadi ya, kita bisa praktekkan sesuai Nabi. Hadis lain, Umayyah bin Makshi Asy-Syahabi radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika beliau sedang duduk dan ada seorang laki-laki sedang makan yang tidak menyebut nama Allah. Ketika makanannya tinggal sesuap dan hendak memasukkan suapan yang terakhir ke mulutnya, ia mengucapkan Bismillahi awwalu wa akhiru. Lalu Nabi tertawa dan bersabda, sebelumnya setan terus makan bersamanya. Setelah ia menyebut nama Allah, setan memuntahkan semua isi perutnya. Wow, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi kita benar-benar ya, kalau misalnya lupa nggak baca bismillah, langsung makan. Di tengah-tengah ingat, langsung baca tadi. Wih, setan langsung muntah ketika belum baca bismillah itu ya. Jadi pelajarannya tadi, setan menyertai orang yang tidak menyebut nama Allah ketika makan dan minum, ya guys. Oke, kita bahas hadis lainnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan bersama 6 orang sahabat. Tiba-tiba orang Badui datang dan menghabiskan makanan dan 2 kali suapan. Cir, banyak banget ya makanannya. Melihat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah seandainya ia membaca basmalah tentu cukup untuk kalian semua. Hadis riwayat Tirmidzi. Oh,
Jadi bro, kalau nggak makan bismillah, itu kayak nggak kenyang-kenyang lah ya kasarnya ya. Jadi seolah-olah banyak, tapi kayak kurang berkahnya. Jadi kayak walaupun banyak tuh bisa membuat tidak kenyang kalau tanpa baca basmalah. Ternyata itu pentingnya bro. Kita coba. Abu Mamah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat hidangannya, bila mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Mana tadi? Thayyiban. Oh ini nih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghairu maqfiw wala mustaghnan anhu rabbuna. Jadi yang artinya segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan penuh berkah. Allah yang selalu dibutuhkan dan dimintai pertolongan, ya Tuhan kami. Hadis riwayat Bukhari. Waduh. Jadi pelajaran itu anjuran untuk memuji Allah ya. Sesudah makan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, hadis selanjutnya. Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sudah makan mengucapkan Alhamdulillahilladzi atma'ani hadza warzaqani min ghairi hawlim minni wala quwwatin. Ya itu. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa melalui daya dan upaya dariku. Dosa-dosa kecilnya yang terdahulu akan diampuni. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Oke. Wih, gila ya. Islam itu begitu tertib ya. Dalam makanan pun ada tata cara doanya juga gitu. Jadi subhanallah ya. Jadi pelajarannya ini bro. Yang nomor 1, anjuran untuk memuji Allah sesudah makan dengan perasaan tunduk padanya, karena dialah yang maha memberi nikmat dan rezeki. Manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Nomor 2, penjelasan tentang pahala orang yang memuji Allah, yaitu dengan diampuninya dosa-dosa kecil ya. Oke. Selanjutnya tentang larangan mencela makanan dan anjuran untuk memujinya. Ya, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Ya, jika suka beliau makan dan jika tidak suka beliau tidak memakannya. Ya emang gitu. Ya, dalam hadis yang gue baca dulu tuh Rasulullah tuh tidak makan yang berbau-bau ya, petai, jengkol. Terus biawak juga beliau tidak makan walaupun itu halal katanya biawak. Rasul tak makan. Oke gitu. Lalu ada lagi hadis yang lain. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi pernah menanyakan lauk kepada keluarganya, tetapi mereka menjawab, kami hanya mempunyai cuka. Lalu beliau memintanya dan makan dengannya dan bersabda, lauk yang paling lezat adalah cuka. Lauk yang paling lezat adalah cuka. Wah, hadis riwayat Muslim. Oh gitu ya. Oke. Jadi maksudnya pelajarannya anjuran untuk memuji makanan ya. Jadi maksudnya itu lebih ke memuji makanannya meskipun dengan pujian yang sangat sederhana. Yang kedua, anjuran untuk hemat dalam hal makanan dan mencegah kebiasaan makan secara berlebihan. Terus yang ketiga, kesederhanaan Nabi dalam hal makan dan pujian beliau kepada makanan. Oke. Ucapan orang yang berpuasa ketika disuguhi makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mendapat undangan untuk makan, ia harus datang. Jika ia berpuasa, doakanlah. Dan jika tidak berpuasa, makanlah. Nah, hadis riwayat Muslim ya.
Jadi pelajarannya anjuran untuk memakan hidangan yang telah disediakan pada acara walimah, pernikahan atau yang lain. Oke. Kita baca lagi bro. Ucapan orang yang menghadiri undangan makan. Wah, ada ucapannya juga bro. Oke, kita baca. Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang mengundang Nabi untuk menikmati makanan yang dibuatnya cukup untuk 5 orang. Namun ada seseorang menyertai mereka. Ketika sampai di pintu, Nabi berkata kepada Abu Mas'ud, orang ini menyertai kami. Jika kamu mengizinkan, ia masuk, dan jika tidak, ia kembali. Ia menjawab, aku mengizinkannya ya Rasulullah. Pelajarannya, pertama dijelaskan bahwa Nabi meminta izin kepada orang yang mengundang beliau, sebab beliau tidak tahu apakah orang yang mengundang itu bersedia menerima orang yang bersama beliau atau tidak. Oke. Seandainya beliau mengetahui bahwa orang yang mengundang tersebut menerimanya, maka tidak perlu meminta izin. Hadis ini menjelaskan hal tersebut. Kedua, larangan menghadiri walimah tanpa undangan kecuali jika dipersilakan untuk hadir. Oh iya. Jadi kita nggak boleh datang tanpa diundang, itu nggak boleh ya. Datang tanpa diundang, pulang tanpa diantar ya. Nggak boleh itu guys. Oke. Yang selanjutnya, temanya makan makanan yang dekat dan mengingatkan cara makan yang benar. Oke. Jadi hadisnya Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, ketika aku masih kecil, di bawah asuhan Rasulullah, tanganku mengulur ke wadah makanan. Melihat itu Rasulullah bersabda kepadaku, hai anak kecil, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah makanan yang dekat. Oke. Jelas lah ya. Oke, selanjutnya hadis yang lain, Salamah bin Al-Aqwa berkata bahwa ada seseorang yang makan bersama Rasulullah dengan tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Ia berkata, aku tidak bisa. Beliau bersabda lagi, tidak, kamu pasti bisa. Yang menghalangi orang makan dengan tangan kanan adalah kesombongan. Akhirnya orang tersebut tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Oh, wow. Jadi pelajarannya ya, jadi dia tuh disuruh makan pakai tangan kanan ya, tapi dia bilang nggak bisa gitu kan, nggak bisa karena maksudnya bukan nggak bisa beneran, tapi nggak bisa lebih ke menentang perintah Nabi maksudnya ya. Sampai-sampai dia jadi beneran nggak bisa ngangkat tangan kanan, nggak bisa ngangkat tangannya yang kiri gitu. Ngeri ya. Ya. Apalagi Nabi ya. Kualat sama Nabi. Oke. Larangan memakan 2 butir korma sekaligus ya. Oke. Jabalah bin Suhaim berkata, kami pernah ditimpa musim paceklik selama setahun bersama Ibnu Zubair. Kemudian kami diberi korma. Ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melintas saat kami sedang makan bersama. Ia berkata, janganlah kamu makan 2 butir korma sekaligus karena Nabi melarangnya. Oke. Lalu beliau melanjutkan kecuali ia mendapat izin dari saudaranya. Oh nggak boleh guys makan 2 korma sekaligus tuh ya. Satu-satu ya. Kecuali ada izin. Oke. Selanjutnya yaitu ucapan yang harus diucapkan oleh orang yang makan tapi tidak kenyang. Gila, detail banget ya. Oke. Wahsy bin Harb berkata bahwa sahabat-sahabat Rasulullah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kita makan tetapi tidak merasa kenyang. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian makan secara terpisah? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda lagi, berkumpullah ketika makan dan sebutlah nama Allah. Pasti Allah memberkahi makanan tersebut untuk kalian. Oh. Jadi kalau kita makan gak kenyang ya, kita kalau bisa kumpul. Terus berdoa dulu, insya Allah kenyang. Karena dengan baca basmalah itu adanya berkah. Oke. Ntar gue coba. Perintah makan dari pinggir wadah. Oke.
Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkah turun di bagian tengah makanan. Karena itu makanlah dari sekelilingnya dan jangan makan dari tengah-tengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dari pinggir dulu, ya masuk akal sih. Kayak lebih rapi gitu ya, nggak langsung tuk ke tengah gitu. Oke. Lalu hadis yang lainnya, Abdullah bin Bushr radhiyallahu an berkata, dahulu Nabi mempunyai sebuah wadah yang disebut gorok, yang dibawa oleh 4 orang laki-laki. Ketika para sahabat selesai sholat duha, wadah yang telah penuh dan makanan itu diantarkan untuk mereka. Kemudian mereka mengerumuninya. Ketika mereka sudah berkumpul, Rasulullah duduk bersama mereka. Seorang badui bertanya, perkumpulan apa ini? Rasulullah bersabda, sungguh Allah telah menjadikanku hamba yang pemurah dan tidak menjadikanku hamba yang sombong dan sewenang-wenang. Kemudian beliau bersabda lagi, makanlah dari sekelilingnya dan biarkan tengah-tengahnya niscaya akan diberkahi. Oke, pelajarannya kemurahan Nabi dan ketawaduan. Bentar ya bro. Who's this? Oke. Kemurahan Nabi dan ketawaduan beliau. Oke. Pelajaran yang kedua, anjuran untuk berkumpul ketika makan dan duduk seperti di sebelah hadis, terutama jika tempatnya sempit. Hal itu termasuk perbuatan orang-orang yang terhormat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong, merasa lebih baik dari orang lain dan menolak kebenaran. Oke. Lalu memulai makan dari tepinya dan anjuran untuk membiarkan sesuatu yang di dalamnya terdapat berkah dan kebaikan serta tidak membuangi. Oke. Nah, sekarang larangan makan dengan bersandar. Nah, ini gue baru tahu nih. Jadi gue pikir nggak ada larangan makan dengan bersandar. Ternyata ada ya. Oke, kita baca bareng-bareng bro. Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Wah, kayaknya bisa deh dipraktekin ya. Gue baru tahu juga sih guys. Gue baru tahu. Oke, hadis lainnya Anas radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah duduk iqo sambil makan korma. Iqo apa ya? Iqo ya ini yang menempel kedua pantatnya di tanah sementara kedua betisnya tegak. Oh, ya. Kedua betisnya tegak. Oh gitu. Ya. Oke. Lalu selanjutnya anjuran makan dengan 3 jari dan 3 jari gini kali ya. 3 jari. Anjuran makan dengan 3 jari. Oh itu ada anjurannya ya. Kirain jadi bukan karena nggak ada sendok kali ya. Tapi emang dianjurkan 3 jari itu bukan karena nggak ada sendok. Oke, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu selesai makan, maka janganlah membersihkan jari-jarinya sebelum menjilatinya sendiri atau orang lain menjilatinya. Wow, segitunya ya. Oke. Ntar gue jilati. Hadis lainnya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah makan dengan 3 jari. Setelah selesai beliau menjilati jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Oke, lanjut. Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah memerintahkan agar kita menjilati jari-jari dan tempat makan. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu tidak mengerti pada bagian makanan yang mana berkah itu berada. Hadis riwayat Muslim. Jadi pola pikir Nabi itu gitu ya. Dia tuh mikirnya kalau dalam makanan tuh ada berkah kan, dan berkahnya tuh tidak terdistribusi merata guys. Jadi beda-beda. Ada yang kurang berkah, mungkin ada yang berkahnya bisa, ada yang berkah banget. Makanya Nabi tuh sampai segitunya ya, sampai
benar-benar habis, dan sampai makanan yang ada tinggal sisa di jidat pun dijilati karena takut di situ ada berkahnya gitu. Sampai segitunya ya. Oke. Lalu hadis berikutnya. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila makanan kamu jatuh, maka ambillah. Woi, oke. Lalu bersihkan yang kotor dan makanlah. Jangan membiarkannya untuk setan. Wah, setan nggak boleh dikasih sedekah guys. Oke. Jangan mengelap tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilati jari-jarinya, sebab ia tidak mengetahui di bagian makanan yang mana berkah itu berada. Di riwayat Muslim. Oke, jadi cukup jelas lah ya. Oke. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan menyertai kamu dalam keadaan apa saja, bahkan ketika kamu makan. Oleh karena itu, apabila makanan seseorang di antara kamu jatuh, maka ambillah dan bersihkan yang kotor lalu makanlah, dan jangan membiarkannya untuk setan. Jika sudah selesai makan, hendaknya ia menjilati jari-jarinya, sebab ia tidak mengetahui di bagian makanan yang mana berkah itu berada. Hadis riwayat Muslim. Oke. Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah selesai makan, beliau menjilati 3 jarinya dan bersabda, apabila makanan seorang di antara kamu jatuh, maka ambillah dan bersihkan yang kotor, lalu makanlah dan jangan membiarkannya untuk setan. Beliau menyuruh kita membersihkan wadah dari makanan yang tersisa dan bersabda, sebab kamu tidak mengetahui di bagian makanan yang mana berkah itu berada. Oke. Ada lagi di hadis yang lain, Sa'id bin Al-Haris pernah bertanya kepada Jabir tentang berwudu setelah makan makanan yang diolah dengan api, dimasak maksudnya. Jabir menjawab, tidak perlu. Dahulu hidup kami di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menjumpai sedikit makanan seperti itu. Bila kami mendapatkannya dan kami makan, kami tidak mempunyai sapu tangan selain telapak tangan, lengan tangan, dan telapak kaki kami. Kemudian kami sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Oh iya, memang. Jadi makan itu tidak membatalkan wudu. Ya. Oke. Bab makan bersama nih, Abu Hurairah. Oke, kita masuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Oke. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang dan makanan 2 orang cukup untuk 4 orang dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Oke, apa tuh pelajarannya? Oke, pelajarannya nomor 1, anjuran untuk berkumpul ketika makan dan tidak makan sendiri. Oke, anjuran untuk memberi makan orang lain dan seseorang cukup makan sekedar menutup rasa lapar. Wah, nih gue masih makan sampai kenyang nih. Oke, nomor 3, makan bersama dapat menyatukan hati, memberi rasa gembira dan memberikan berkah. Oke. Nah, sekarang bab minum. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernapas 3 kali di luar gelas ketika minum. Jadi ya, berarti Rasulullah bernapas 3 kali di luar gelas ya. Jadi kalau ini gelas nih ya, nafas 3 kali, 1, 2, 3, minum. Gitu berarti. Oke, lalu hadis yang lain. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu minum sekaligus seperti unta. Minumlah 2 atau 3 kali tegukan serta bacalah bismillah ketika hendak minum dan alhamdulillah setelah minum. Oh, ternyata itu emang ada hadisnya. Oke. Hadis yang lain. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi melarang bernapas di dalam tempat minum. Nah, ini gue ya bisa bilang gue juga baru tahu ya. Jadi pas minum di tempat minum nih, kita harus tahan napas bro. Jadi nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi kayak jadi mau minum nih, tahan napas minum. Segitu bro.
Lalu yang lain Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah diberi air susu yang telah dicampur dengan air. Sementara di sebelah kanan beliau ada orang Badui dan di sebelah kirinya ada Abu Bakar. Lalu beliau meminumnya dan memberikan sisanya kepada orang Badui seraya bersabda, mulailah dengan sebelah kanan, mulailah dengan sebelah kanan. Oh, ya jadi kalau ngasih pun ya Nabi ke sebelah kanannya dulu, baru nanti ke kiri. Oke. Hadis lainnya. Sahal bin Sa'ad berkata bahwa Rasulullah diberi minuman dan meminumnya. Sorry. Sementara itu di sebelah kanan beliau terdapat anak kecil dan di sebelah kiri beliau terdapat orang-orang tua. Beliau bertanya kepada anak kecil tersebut, apakah kamu mengizinkanku untuk memberikannya kepada mereka? Anak kecil itu menjawab, tidak. Demi Allah, aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada siapapun. Kemudian Rasulullah meletakkan minuman itu di tangannya. Oke. Ya, gitulah. Lalu apa lagi? Nah, ini ada juga nih tentang larangan minum air langsung dari teko. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah melarang memecahkan bibir teko dan minum air langsung darinya. Itu ada larangannya, bro. Abu Hurairah, hadis lain Abu Hurairah berkata, Rasulullah melarang minum langsung dari bibir teko. Oke, cukup dulu guys ya. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak di sini, masih banyak nih tentang larangan minum air minum. Ini tentang makan minum aja masih berapa banyak nih. Ntar kita lanjut lagi ya. Karena bentar lagi akan Isya. Bukan Isya. Akan Asar. Oke, segitu dulu guys. Belajar bareng kita. Ngaji bareng ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.